Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di workshop nasional 1 dengan tema Desain 5.0. Perkenalkan, nama saya Alfa akan memoderatori acara hari ini. Acara hari ini memiliki 2 sesi. Yang pertama, sesi materi dengan waktu 35 menit dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab dengan waktu 10 menit. Peserta akan di-mute selama sesi materi dan peserta dipersilakan bertanya pada sesi siap kalian, materi estetik, bagaimana proses seni desain dan menumbuhkan seni dalam pengerjaannya. Output yang diharapkan yaitu peserta dapat baiklah kepada materi dipersilakan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar desain dan bagaimana memperoleh informasi untuk mendesain. Sekarang kita akan bahas tentang estetikanya. Dari sini kita mulai dari Corel Draw. Yang pertama, kemarin kita sudah mengumpulkan informasi. Nah, kemudian juga kita bisa mencari inspirasi desain. Inspirasi desain ini bisa diperoleh dengan kita sering-sering buka website-website seperti Canva, Kritik, Slideshow, dan lain-lain itu sebelum memulai desain. Nah, dari situ kita bisa mempelajari mereka itu menggunakan apa saja, apakah warnanya bagaimana, fontnya bagaimana, dan juga stylenya bagaimana. Di sini saya sudah menemukan inspirasi desain ya, dari Briefing. Nah, seperti ini. Ini adalah desain dari Briefing yang akan saya nanti ditiru untuk mendesainnya. Nah, kayak gini. Kemudian selanjutnya, nah dalam membuat infografis, kita kan selain memperhatikan estetikanya, membuatnya yaitu kita membuat background. Nah, background ini akan kita buat sekalian. Kita akan menggunakan warna soft untuk backgroundnya itu. Tapi backgroundnya ini nanti bisa berupa warna polos maupun gradasi, maupun ada backgroundnya seperti foto atau pattern. Seperti itu. Kita buat ukurannya A4. Akan saya beri warna pertama abu-abu muda dulu. Saya hilangkan pinggirannya, klik kanan, kemudian di warna ini. Nah, setelah itu kita buat project. Ini backgroundnya. Kita akan meniru desain yang di sini. Ini saya sudah membuat kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Nah, background ini kita hindari menggunakan background yang bisa mengganggu tulisan atau seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini tuh backgroundnya telah menunjukkan isinya, karena tentang besi-besi seperti itu backgroundnya sudah bagus menggunakan background besi, tetapi kelemahannya yaitu ini background terlalu mengganggu tulisan sehingga tulisan tidak terlalu terlihat jelas. Nah, di sini nanti menyiasatinya yaitu dengan menambahkan shape. Misalnya kita ingin menggunakan background foto ini. Foto ini kita ingin supaya foto ini menjadi background tetapi tidak mengganggu. Waktu lagi jumlah mengganggu, misalnya ini ada tulisan di sini yang itu kan akan mengganggu. Supaya tidak mengganggu, kita gambar juga bentuk kotak ini. Misalnya kita kasih warna apa saja, atau untuk misalnya. Kemudian kita beri transparansi. Di sebelah kiri ini ada transparansi full. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini dia akan menjadi transparan seperti itu. Kemudian kita bisa atur transparansinya, misalnya nih 21%, berarti tidak terlalu transparan. Kemudian semakin 100 berarti semakin jelas. Nah, misal kita gunakan 12% saja seperti ini. Nah, ini bisa dihilangkan. Kemudian ini akan kita gunakan sebagai background. Kita bisa menggunakan background ini maupun
Misalnya ambil dari pattern seperti ini, kita letakkan di sini. Nah, itu seperti ini. Kita. Nah, kita akan menggunakan yang princess nanti. Nah, kemudian setelah itu warnanya dalam suatu poster lebih baik menggunakan maksimal 3-4 warna saja. Dan warnanya itu kalau bisa masih senada, misalnya sesama biru ini atau biru yang dikombinasikan dengan warna pink. Seperti di pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana penggunaan warna. Juga warna-warna dasar, misalnya seperti yang di foto ini, merah, oranye, hijau, dan biru. Hindari menggunakan warna yang asli dari komputer seperti ini, tapi kita bisa mengganti warna tersebut menjadi yang lebih soft seperti yang di bawahnya ini. Nah, ini kan sama-sama merah tetapi dia lebih soft sehingga lebih sedap dipandang mata. Seperti itu. Nah, di sini kita kan menggunakan warna lavender. Nah, kemudian flow. Nah, flow ini tentang bagaimana pembaca akan membaca infografis kita. Kemarin kita telah membahas flow, yaitu dengan kalau pertemuan kemarin karena tentang informasi, sehingga kita lebih ke melihat headline-nya, kita ingin membahas tentang poin-poinnya apa saja. Nah, di pertemuan sekarang kita akan meletakkan poin-poin tersebut di desain. Itu bebas, ada banyak pilihan tentang flow ini, bisa ke bawah maupun dari kiri, maupun zigzag seperti ini, maupun dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, di sini kita flow-nya yaitu dari kiri atas, ini what it is ini, kemudian turun ke bawah, karena pembaca akan membaca dari yang what it is, apa itu coronavirus, kemudian turun, apa saja penyebabnya, kemudian naik ke atas, kanan atas, transmisinya seperti apa, dan sampai ke terakhir yaitu pencegahannya seperti apa. Nah, ini flow yang akan kita gunakan. Tapi kita bebas menggunakan flow yang mana saja. Gitu. Dan flow-nya ini biasanya disusun secara hierarki. Atau yang paling depan atau yang paling atas itu biasanya yang mengandung banyak informasi, sedangkan yang bawah-bawahnya itu merupakan tambahan-tambahannya saja. Nah, style. Kemarin kita juga sudah membahas tentang style. Style ini caranya yaitu kita bisa melihat dari website-website penyedia desain, sehingga kita bisa menemukan inspirasi untuk desain kita itu ingin style seperti apa. Misalnya style seperti ini, flat design, atau line art seperti itu. Nah, pada desain ini, kemarin kita telah membahas tentang pemperolehan informasi. Nah, di sini saya juga sudah mencari informasi terkait dengan coronavirus ini. Ini saya ambil dari websitenya WHO. Nah, di sini terdapat kata-kata yang lumayan panjang, terutama yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri dibanding dengan yang sebelah kanan, ini sama-sama kalimatnya sama. Nah, kemarin kan kita telah membahas tentang bagaimana meringkas suatu tulisan ini untuk dimasukkan ke dalam poster. Nah, dari informasi yang ada di sebelah kiri ini, paragrafnya yang lumayan panjang ini, kita masih bisa ringkas lagi menjadi lebih pendek, dan juga kita bisa menambahkan gambar di dalamnya. Misalnya, pada paragraf ini, kita bisa menghilangkan kata-kata tertentu. Misalnya yang saya bold ini, itu yang akan kita hilangkan. Misalnya kayak coronavirus adalah, itu bisa kita hapus saja, karena kan udah jelas bahwa ini apa itu coronavirus, what it is. Nah, maka kita bisa langsung masuk ke yang kelompok virus dapat menyebabkan seperti itu. Kemudian ini beberapa jenis coronavirus ini
ya itu bisa juga dihapus bahwa dia bisa menyebabkan infeksi. Jadi langsung saja. Nah, setelah itu ini ada lagi yang di bold, yaitu virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya, wabah di Wuhan. Nah, di sini karena kita akan memasukkannya ke dalam poster, kita bisa menggantinya dengan gambar. Nah, di sini saya telah menggunakan gambar ceritanya, gambar map dunia. Di sini kita bisa cari di internet atau di website penyedia desain. Nah, kalau misalnya kita menggunakan gambar JPG seperti ini gambarnya asli JPG. Jadi ketika dimasukkan dia akan mempunyai background putih. Nah, ini backgroundnya putih, kan akan mengganggu. Nah, bagaimana cara menghilangkan backgroundnya putih itu? Nah, di sini yaitu caranya kita pilih bitmaps, kemudian quick trace. Di quick trace ini kita akan mengubah dari JPG ke dari awalnya JPG kita nggak bisa mengubah warnanya. Jika sudah di format paper, kita nanti akan bisa mengubah warnanya. Nah, seperti ini. Jadi vektor kita bisa ungroup, kita hilangkan yang bagian warna putih, hanya menyisakan ini saja. Nah, ini bisa diedit sendiri. Nah, misalnya ini kita akan ubah, misalnya bisa berwarna apa saja, terserah kita. Nah, sedangkan ketika JPG tadi masih belum bisa diubah seperti itu. Nanti kita bisa letakkan di sini. Nah, sama saja sebenarnya. Nah, kita akan meletakkannya di atas sehingga order in front of. Nah, tapi dia nggak mau. Nah, kalau di sini ini dia nggak mau naik ke atas karena saya tidak mengerjakannya di halaman kerja karena saya gunakan untuk PPT di sini. Tapi jika misalnya kita ngerjakan di halaman kerja, itu akan bisa jadi di atas gambar. Nah, kita gunakan lagi saja. Nah, di sini misalnya kita tadi kan ingin membahas bahwa dia telah ditemukan di Wuhan pada bulan Desember. Daripada kita menuliskannya dengan kata-kata paragraf, lebih baik kita dengan gambar. Jangan lupa sumbernya dicantumkan juga. Nah, ini kita bisa menambahkan titik bahwa Wuhan itu di sini. Nah, kita gunakan ini, kita arahkan, kemudian tulis seperti ini. Kita bisa menggunakan warna lain untuk memberi penekanan dan supaya semakin jelas seperti itu. Selain itu juga kita bisa menambahkan simbol dan icon ada setiap poin supaya desainnya itu semakin kuat dan pembaca tuh lebih enak membacanya. Karena misal ini saya memperoleh informasi satu paragraf ini. Satu paragraf ini akan kita ubah menjadi hanya 4 poin saja yang ada di gambar. Karena lebih enak, kita akan lebih enak membacanya daripada membaca sepanjang ini. Kita lebih baik mengubah ke transmission yang ini, hanya ada 4 poin. Misalnya di sini kita bisa membacanya, misalnya COVID bisa menular dari orang ke orang. Nah, kita mulai cari icon tentang orang. Seperti itu. Kemudian ini ada bisa menempel di benda dan orang lain yang akan infeksi dengan menyentuh benda bisa seperti itu, bisa kita ganti dengan hanya tulisan dan gambar benda kontaminasi dan lain sebagainya. Silakan kita bisa menganalisis sendiri. Kemudian gambar-gambarnya ini saya mendapatkannya dari Freepik atau tadi website tadi freepik.com, penyedia
desain. Di situ kita bisa langsung menggunakan desainnya. Nah, seperti ini sudah disediakan, jadi kita bisa langsung ambil saja, bisa diedit juga. Nah, misalnya seperti ini, bisa langsung diedit. Nah, seperti itu untuk stylenya. Kemudian headline, seperti yang tadi, headline ini membedakan atau menunjukkan poin-poin utama yang ingin kita sampaikan. Nah, dari headline ini kita bisa membedakan headline dengan isi. Kita bisa membedakan fontnya dengan jenis fontnya maupun ukurannya, maupun kita juga bisa menambahkan shape atau bentuk tertentu di belakang headline seperti yang ada di gambar ini untuk menonjolkan fiturnya tersebut. Kita juga bisa menyantumkan warna yang berbeda untuk menunjukkan penekanan. Misalnya di sini untuk membedakan headline digunakan gambar saklar seperti ini untuk menunjukkan bahwa itu adalah headline, atau menggunakan shape-shape seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini. Nah, di desain ini kita menggunakan shape juga. Misalnya kita ingin menggunakan shape yang ada di belakangnya tulisan ini, seperti ini. Kita bisa mau menggunakan warna kuning, nah ini seperti ini supaya memperjelas, atau kita bisa menggunakan ini yang agak round warnanya, yaitu dengan tiga shape tool, kemudian ini tarik aja. Nah, kita bisa menggunakan ini, kemudian kita bisa align atau membuatnya menjadi berada di tengah, align center, jadi dia di atas, kemudian nanti bisa di align lagi, align center vertically, jadi dia bisa di tengah. Seperti itu. Kita lanjutkan saja karena ini karena saya tidak menaruhnya di tengah, jadi mau seperti itu. Kemudian lanjut font. Nah, font ini kita usahakan tidak menggunakan lebih dari 3 font. Seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini, kan contohnya nih, memakai terlalu banyak typeface bisa membuat teksnya terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Nah, kita juga bisa lihat bahwa ini terdapat banyak sekali font, tapi justru membuat teksnya itu membingungkan. Jadi kita paling tidak dalam satu poster menggunakan tidak lebih dari 3 font. Misalnya hanya font judul, kemudian font headline, dan juga font isi. Nah, ukuran teks itu juga bisa kita atur untuk penekanan informasi seperti tadi, judul lebih besar daripada headline, kemudian headline juga lebih besar daripada isinya. Kita juga bisa menggunakan spacing yang tepat, jadi antar huruf itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga memeriksa background supaya background itu tidak mengganggu font. Misalnya seperti yang tadi itu, kan background-nya terlalu mengganggu font. Nah, misalnya kita pindahkan ini.
Nah, karena kita tadi sudah memberikan transparansi, ini tidak terlalu, maka ini bisa tidak terlalu mengganggu. Atau kalau misalnya masih mengganggu, kita bisa tambahkan shape seperti ini lagi. Nah, seperti ini, kemudian kita berikan transparansi lagi. Kemudian yang tulisannya kita pindah ke depan. Nah, dia akan menjadi lebih jelas. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyocokkan rasa dengan pesan. Rasa itu maksudnya font itu mempunyai tipe sendiri. Nah, misalnya seperti yang di gambar ini, font yang sebelah kanan atas ini, sinetron, itu cenderung mewah. Karena dia kan Latin, seperti itu. Kemudian yang Montserrat ini cenderung ramah. Yang bawah cenderung serius, atau yang ini cenderung lucu. Seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan font itu dengan kita ingin membuat apa, seperti itu. Misalnya kita ingin acara ulang tahun, nah fontnya bisa kita gunakan font-font yang lucu-lucu seperti ini atau seperti apa, seperti itu. Nah selanjutnya, nah kita bisa mengoreksi sebuah gambar desain. Di sini supaya ini estetik, kita akan mengoreksinya bersama. Nah, dari font ini, font distribusi ukuran partikel, itu sudah benar menggunakan font yang besar untuk headline dan juga membedakan dengan isi. Nah, tetapi font yang seperti ini itu biasanya mempunyai rasa bukan untuk ilmiah. Nah, sedangkan yang ada di gambar ini tuh menjelaskan tentang hal-hal sains seperti itu. Ini kan laser ablation dan milling itu kan berbicara tentang sains. Nah, jika kita menggunakan font seperti ini tuh kurang tepat. Karena biasanya font kayak gini tuh untuk desain yang tentang game, festival, dan juga yang bertemakan kartun seperti itu. Nah, serta di sini ada 3 font dalam satu section. Misalnya ini kan hanya sedikit bagian dari poster dan bukan keseluruhan poster. Di situ aja dia sudah menggunakan 3 font. Nah, ini bisa dikurangi sehingga solusinya yaitu misalnya kita menyamakan font yang ini dengan font yang ada di tabelnya. Seperti itu. Kemudian font yang digunakan dalam cuplikan poster ini itu masih kurang konsisten karena di sebelah kiri ini sama-sama menjelaskan berapa nanometer dan standar deviasinya berapa, sama-sama menjelaskan tentang itu, tapi dua-duanya menggunakan font yang berbeda. Nah, lebih baik menggunakan font yang sama saja. Dan font headline dibedakan dengan font isi. Karena ini masih menggunakan font headline. Dan jadi font headline ini tidak cocok jika digunakan untuk penjelasan seperti ini. Nah, dari situ kita bisa membuat ulang hasil tabelnya. Nah, pada infografis kita banyak menggunakan data. Seperti yang kita udah bahas kemarin, data itu sangat mendukung infografis karena semakin valid data yang kita gunakan, maka pembaca akan bisa percaya dan menyukai hasil infografis desain kita. Nah, tetapi data itu cenderung keluarannya dari Excel atau dari mana yang biasanya terlalu kurang pas dimasukkan ke dalam desain jika secara langsung. Nah, oleh sebab itu kita harus menggambar ulang data supaya terlihat indah. Nah, tujuannya itu untuk warna keseluruhan desain. Misalnya ini, ada tabel, ini mungkin agak blur karena tidak langsung dari PPT. Ada tabel ini. Nah, tabel ini jangan kita masukkan langsung ke dalam PPT, ke dalam desain kita, melainkan kita paling tidak mendesain ulang supaya selaras dengan desain-desain kita. Misalnya pamflet keseluruhan ini tuh berwarna coklat dan hijau tua. Sedangkan di sini kan abu-abu. Jika kita memasukkan tabel berwarna abu-abu ke desain yang berwarna coklat itu akan
mengurangi keindahan. Oleh sebab itu kita bisa mendesain ulang. Nah, misalnya ini juga diagram batang, kita desain ulang, caranya mudah, cuman digambar seperti ini saja. Nah, kita bisa menggambar ulang diagram batang. Kemudian nanti kita bisa menyesuaikannya sendiri, misalnya ini tingginya berapa, dia berada di angka berapa, seperti itu. Nah, kita seperti ini. Sehingga dia akan lebih terlihat indah daripada langsung kopas dari penyedia data tersebut, misalnya dari Excel langsung dikopaskan ke Flutter, itu akan menyebabkan kurang sedap dipandang. Seperti itu kita membuat ulang, meremake ulang itu sama halnya dengan yang ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menghindari stretch. Ini hal yang cukup penting untuk diperhatikan karena masih banyak yang jika mendesain itu memaksakan gambar atau tulisan untuk masuk ke dalam suatu space atau ruangan. Nah, sketch ini tuh bisa mengurangi keindahan karena bentuk asli dari gambar tersebut jadi tidak terlihat. Misalnya ini tuh terlihat bahwa gambarnya terlalu ke stretch. Nah, oleh sebab itu kita nanti kalau misalnya mau mendesain menghindari stretch ini. Nah, misalnya ini gambar tadi yang di belakang. Kita ingin membuat pas dengan background-nya. Biasanya kebanyakan masih banyak orang juga yang asal saja diginikan. Nah, itu kan akan mengurangi keindahan. Sedangkan kita di minggu ini membahas tentang estetika. Nah, jika seperti ini, itu kan akan mengurangi keindahan. Nah, ini yang dinamakan ke stretch tadi. Kadang banyak orang yang menggunakan kayak gini. Kemudian, misalnya ini, misalnya asal diginikan saja, itu kan akan mengurangi keindahan. Untuk dari itu, kita gunakannya yang di sebelah kiri bawah atau kanan atas ini, sehingga rasionya tepat. Kita ingin membesarkan tulisan tetapi rasionya tepat. Seperti ini. Dan untuk fotonya tadi, ini kita kembalikan ke ukuran normal. Nah, ini kan ukuran normal. Jika kita ingin menyesuaikan dengan gerakan ini, misal ini tadi ukurannya saya ingin ukurannya segini. Nah, itu lebih baik kita zoom in, kita besarkan sesuai ukurannya. Nah, kemudian kita hilangkan bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, ini ingin dimasukkan ke dalam shape-nya. Nah, kalau klik insert, ini kita edit. Lebih baik seperti ini. Sehingga gambarnya itu tetap ada dan juga tidak stretch. Nah, seperti ini kita bisa menyesuaikan dengan ukurannya. Nah, seperti ini. Seperti ini tadi. Nah, itu tadi dasar-dasar yang perlu diperhatikan ketika membuat poster, menyusun poster supaya terlihat estetik atau terlihat indah. Nah, ini. Selanjutnya bisa kita lanjutkan sendiri menggunakan desain yang ingin kita buat sendiri. Nah, sudah seperti ini. Sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa silakan. Ini sudah selesai dari saya. Saya kembali lagi ke Alfa. Baik, terima kasih atas materinya. Apakah dari peserta ada yang bertanya? Bisa melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Baik, dari Gencar, untuk pemilihan dari desain sebelumnya bagaimana ya?
Bagaimana? Maksudnya desain yang sudah kita pilih itu dibuat jadi dasar. Iya, silakan. Saya ulangi ya, Ya. Kak. Untuk pemilihan dari desain sebelumnya, bagaimana ya? Maksudnya, desain yang sudah kita pilih itu dibuat jadi dasar, bagaimana cara memakainya. Iya, silakan dipakai saja. Atau bisa peserta langsung yang tanya, yang bilang. Oh ya, silakan kepada Saudara Gencar untuk menyampaikan secara langsung. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lain Oke. dulu saja. Untuk dari Saudara Fis, Kak, semisal gambar dari JPG-nya agak pecah dan gambarnya banyak warna, apakah jika di quick trace akan mengatasinya? Nah, jadi jika gambar JPG-nya itu berupa foto yang seperti tadi, foto yang ini, itu emang akan jelek kalau misalnya di trace, karena trace ini tujuannya hanya sebagai mengubah menjadi vektor. Kalau misalnya kita punya gambar yang mudah di trace itu kan, jadi Corel Draw-nya secara otomatis mengubah gambar ini menjadi vektor. Nah, sampai sini kan dia tidak pecah, tapi jika kita besarkan lagi, misalnya sampai ke ukuran baliho, bisa saja dia pecah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan vektor, itu tidak akan pecah. Nah, cara mengubah dari JPG menjadi vektor itu dengan tadi quick trace. Nah, tetapi jika gambar seperti ini atau gambar manusia lah, itu tidak bisa menggunakan quick trace karena dia akan berubah menjadi kartun. Jadi dan itu belum tentu bagus karena dia menggunakan otomatis. Misalnya seperti ini masih bisa di-trace atau tidak ya? Dia nggak mau trace. Misal gambar, saya cari coba gambar yang masih bisa di-trace. Nah, misalnya ini mau nggak edit. Nah, ini kan gambar JPG. Kalau dibesarkan dia akan pecah. Ini misalnya, ya agak pecah gitu ya. Ini akan kita trace supaya kita bisa ambil elemen-elemen di dalam sini. Quick trace. Kita tunggu. Akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri itu JPG formatnya, yang di sebelah kanan itu formatnya vektor. Kalau JPG ini kita besarkan, dia akan pecah. Tapi kalau dalam format vektor ini mau kita besarkan seukuran baliho pun, dia tidak akan pecah. Nah, seperti ini. Ini perbedaannya. Misalnya yang paling kelihatan, ini ya, tentang, nah ini gambar. Nah, gambar ini kan yang sebelah kiri nggak pecah, yang sebelah kanan pecah. Tapi kelemahan dari trace itu adalah dia nggak bisa sempurna dalam membuat dari JPG tadi menjadi vektor. Jadi kalau misalnya kita mau nge-trace juga kita harus melihat itunya, melihat apa yang ingin kita trace seperti itu. Apakah udah jelas? Sudah apa? Baik, lanjut ke pertanyaan yang tadi, Kak. Iya. Dari Saudara Gencar, apakah yang tadi cara mengambil komponen sebagai dasar desain kita itu mengambilnya bagaimana, Kak? Maksudnya seperti ikonnya gitu. Apakah dari website Ikonnya tertentu atau bagaimana? iya. Nah, ikonnya itu bisa kita cari di Google maupun di website. Kalau misalnya di Google seperti tadi, misal saya ambil gambar ini ya, peta dunia ini. Ini kan saya ambil dari Google, tetapi formatnya masih JPG. Nah, tetapi
ini kan background-nya putih dan dia tidak terlalu rumit, tidak serumit foto ini. Sehingga bisa saya gunakan quick trace untuk mengubahnya menjadi vektor. Tapi jika kita ingin menggunakan vektor langsung seperti ini, nah seperti ini tuh vektor langsung. Jadi ini nggak saya trace kayak tadi, karena gambar juga lebih jelas daripada yang tadi, vektor. Nah, vektor itu kita bisa ambil di freepik.com. Freepik.com misalnya ini. Ya. Nah, di Freepik ini kita tinggal pilih aja yang gratis, yang terserah mau kita apa, di download, nanti dia akan download dalam bentuk zip. Nah, zipnya itu nanti kita ekstrak, misalnya seperti ini, kita misalnya mau import gambar dari Freepik. Saya sudah download beberapa. Nah, misalnya ini. Nah, misal peta ini saya download dari Freepik, keluarannya adalah pada bentuk zip. Nah, zip ini kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak itu nanti akan muncul ini, ada 4 file ini. Nah, kita memilih yang ini, yang .eps, karena kalau misalnya ini dia akan .jpg. Nah, digunakan adalah .eps atau berbasis vektor. Ya, dibuka saja, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, ini adalah bentuk vektor dari gambar tadi. Ini jika kita masukkan vektor, jika kita masukkan gambarnya, nah nanti bisa bandingkan. Jika kita menggunakan gambar biasa, dia akan pecah. Nah, misalnya kita akan besarkan. Nah, misalnya ini. Kita bisa bandingkan tulisannya. Agak kelihatan ya, kalau yang di sebelah kiri ini pecah, yang di sebelah kanannya tidak. Nah, itu caranya untuk memperoleh icon-iconnya. Misalnya ini, kita ingin mengambil jembatan ini saja. Itu kita klik kanan, group object. Nah, di situ nanti kita bisa mengambil gambar ini saja. Nah, kita tinggal ambil gitu itu ya bisa. Jadi sangat mudah untuk menggunakan Freepik untuk mencari gambar-gambar seperti itu. Misalnya ini ya, ingin pesawatnya saja. Nah, seperti ini nanti bisa dimasukkan ke dalam desain kita. Untuk biasa, kita bisa ubah warnanya juga. Gitu. Baik, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan lagi Kak, apakah pemilihan warnanya hanya warna soft dan dibatasi maksimal 3 warna? Itu hanya istilahnya peraturan, nggak ada peraturan ya, tersirat. Jadi biasanya yang misal dari teman-teman saya sendiri yang juga sering desain, mereka biasanya menggunakan hanya beberapa warna saja. Karena kalau misalnya kita menggunakan terlalu banyak warna, bisa membuatnya kurang konsisten, kurang rapi seperti itu. Tapi itu bukan patokan utama, hanya sebagai rekomendasi saja. Tetap terserah kita mau menggunakan berapa jenis warna. Cuma lebih baik jika tidak perlu banyak-banyak, terutama untuk misalnya tulisan utama, background, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat pamflet yang ini, itu kan hanya menggunakan berapa warna? Cuma menggunakan 3 warna. Orange, terus ini biru, maksudnya jika ini berbeda birunya, tapi tetap masih senada, seperti itu. Kemudian ada warna putih. Jadi dari 3 warna ini, itu sudah cukup untuk membuat pamflet yang menarik seperti ini. Itu. Tapi tetap serah kita, misalnya ini. Yang ini kan terlihat sekali bahwa ini berbeda warnanya. Tapi kan tujuannya untuk membedakan setiap benua. Nah, tetap terserah kita ingin menggunakan berapa warna. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan dari Ita, bagaimana merubah file foto menjadi desain seperti sketsa hitam putih? Sketsa hitam putih. Sketsa, caranya sama tadi, menggunakan trace. Tapi kita tidak menggunakan quick trace, melainkan bisa outline trace. Misalnya ini ya, saya coba.
bisa center line trace ini ada line drawing maupun technical illustration. Jadi kita bisa membuat, tunggu dulu warna hijaunya. Bisa seperti ini saja, atau misalnya kita menggunakan yang line drawing. Hanya hanya tersisa garis-garis warna hitam gitu saja. Dan juga kita atur. Nah, ini bisa dicoba sendiri tracing-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya trace itu kan otomatis, jadi kita tidak bisa terlalu berharap banyak kepada Corel Draw karena dia juga komputer ya. Kalau misalnya ingin membuat sketsa hitam putih ya paling bagus memang digambar ulang sendiri. Kalau misalnya cara menggambar ulangnya kita bisa menggunakan tools di sebelah kiri ini. Ini di sini ada freehand, two point line, bezier, pen dan sebagainya. Misalnya kita ingin menggambar ulang, kita menggunakan tools bezier. Bezier ini ya. Nah, itu kita bisa klik seperti ini. Terus kita gambar ulang. Seperti itu. Soalnya ini kita kan bisa menggambar sendiri. Nah, seperti tadi. Jadi daripada menggunakan trace, kita juga bisa gambar ulang pakai tools yang ada di sebelah kiri ini. Seperti itu. Ada lagi? Baik, ada pertanyaan lagi dari Hafiz. Kak, untuk pemakaian trace, perbedaan quick trace, outline trace, dan centerline trace apa ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana penggunaan dan fungsinya. Ya. Perbedaan antara quick trace, outline trace, dan centerline trace. Kalau quick trace itu kita trace dengan cepat, jadi ya udah langsung manut sama semua yang disediakan oleh CorelDRAW. Quick trace itu juga untuk memudahkan kita. Nah, kalau centerline trace itu lebih ke bagian dalam dari gambarnya itu. Kalau outline trace itu bagian luarnya saja. Jadi bisa dicoba sendiri-sendiri juga. Misalnya ini, yang kita lihat apa yang akan terjadi. Masih nunggu ya, warnanya hijau. Seperti ini itulah yang dihasilkan. Ya gitu-gitu perbedaannya, bisa dicoba sendiri juga. Misalnya ini tadi kayak kita sudah mencoba. Kalau yang outline itu masih menyisakan warna. Jika yang center line dia hanya tersisa garisnya saja. Ya seperti ini, malah hancur. Seperti itu. Bisa dicoba sendiri aja. Baik Kak. Ada pertanyaan dari Tita. Bagaimana memilih gambar yang stretch? Apakah ditarik horizontal? Memilih gambar yang apa? Stretch. Lebih baik dua sisi. Saya ulangi ya Kak. Bagaimana memilih gambar yang stretch? Ya lebih baik yang dua sisi seperti ini, jadi karena resolusinya sama, jadi nggak gepeng. Nah, kan gepeng. Apakah dijawab? Udah dijawab. Baik, sepertinya sudah. Baik. Baik, terima kasih kepada pembicara
materinya. Terima kasih juga atas antusias para peserta. Minggu depan ada materi lanjutan dari hari ini, yaitu finishing touch, bagaimana proses memberikan sentuhan akhir pada desain yang dibuat, dan kesalahan apa yang terlewatkan. Output yang diharapkan nantinya, peserta dapat memberikan sentuhan akhir dalam desain. Nah, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Untuk para peserta, bisa menyalakan kamera. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.